Salam, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan penerimaan abu pada hari Rabu Abu ini. Oleh karena itu saudara-saudari, kita semua diundang untuk mengambil bagian dalam masa yang penuh rahmat. Waktu di mana Allah mencurahkan cintanya yang sebesar-besarnya bagi kita, agar kita dapat menikmati kasih karunia Allah, kerahiman dan belas kasih-Nya, serta keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita akan mendengarkan sapaan dan seruan Tuhan dari Injil Matius bab 6 ayat 1-6 dan dilanjutkan ayat 16-18. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki masa Prapaskah, masa di mana kita mempersiapkan diri kita selama 40 hari untuk menyongsong kasih dan cinta Allah, kerahiman dan belas kasih-Nya bagi manusia, bagi dunia dalam pesta Paskah. Pesta di mana Allah memberikan kepada dunia kasih dan cinta dengan karya penyelamatan. Oleh karena itu saudara-saudari, dalam masa Prapaskah, kita akan memulai dengan perayaan Rabu Abu, di mana abu yang akan kita terima di dahi kita melambangkan, memberikan kita suatu simbol iman, yaitu simbol pertobatan, simbol pembaharuan, simbol perubahan, simbol salib yang ditandai di dahi kita, mengingatkan kita bahwa kita semua berasal dari debu dan kita akan kembali debu. Oleh karena itu, kita harus memaknai hidup ini dengan penuh kasih. Bahwa kita yang hanyalah sebuah debu yang mungkin tidak berarti,
tetapi akan menjadi berarti jika jiwa kita, hati kita, hidup kita layak di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa itu masa Prapaskah? Masa Prapaskah adalah kesempatan, waktu di mana kita diundang semua untuk mengalami pembaharuan diri di dalam hidup keberimanan kita. Pembaharuan diri ini akan ditunjangi oleh satu kehidupan iman kita yang mengarahkan setiap orang kepada kesatuan dengan kesucian atau kekudusan Allah. Sehingga masa pembaharuan ini harus senantiasa dijalani dengan satu sikap perubahan di dalam hidup manusia. Perubahan pikiran, perubahan jiwa, perubahan tindakan manusia. Dan perubahan ini harus dilandasi dalam sikap tobat. Dan sikap tobat itu harus dimulai dengan sikap kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya adalah orang berdosa, maka saya ingin bertobat. Saya adalah seorang yang sakit, maka saya membutuhkan kesembuhan. Dan hanya Allah yang bisa memberikan kesembuhan jiwa dan raga kita. Hanya Allah yang mampu menyucikan kita agar pertobatan kita menjadi layak di hadapan Allah. Maka masa Prapaskah adalah masa di mana kita berziarah, berjalan bersama Kristus dan salibnya untuk menuju ke puncak kemuliaan dengan senantiasa menyingkirkan beban-beban hidup kita, teristimewa beban-beban yang menghalangi kita untuk bersatu dengan Allah, yaitu dosa. Saudara-saudari, hari ini kita memulai masa Prapaskah, masa yang disebut sebagai tahun rahmat. Tahun rahmat Allah di mana Allah datang membawa kasih karunia kepada manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Ia menderita bagi manusia agar manusia diselamatkan. Oleh karena itu, saudara-saudari, gunakanlah masa Prapaskah ini, waktu ini, untuk senantiasa memurnikan kembali pikiran, jiwa dan tindakan kita. Memurnikan hati dan kehendak kita dalam menjalankan janji-janji yang kita telah ungkapkan kepada Tuhan, yaitu kesetiaan kepada Allah. Tentu banyak hal yang kita bisa lakukan untuk memurnikan kehidupan keberiman kita, memurnikan hati, pikiran, dan jiwa serta tingkah laku kita. Injil hari ini mengatakan, berwaspadalah, berhati-hatilah dalam menjalankan ibadah keagamaan. Berhati-hatilah jikalau engkau senantiasa melakukan semua kewajiban keagamaan. Supaya ketika engkau melakukan kewajiban keagamaan, lakukanlah dengan ketulusan, dengan cinta, dengan kemurnian, dengan kehendak yang baik, dengan puji-pujian kepada Allah. Sebab segala sesuatu yang akan kamu lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu kemuliaan Allah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita memurnikan hidup keberimanan kita? Injil hari ini mengatakan 3 hal penting. Pertama, lakukanlah perbuatan amal. Yang kedua, wujudkanlah sikap hidupmu dengan relasi dengan Allah di dalam doa. Dan yang ketiga, berpuasalah. Perbuatan amal berarti kita ingin memberikan sedekah, memberikan harta kita bagi orang lain, teristimewa bagi yang membutuhkan, membagikan kehidupan kita bagi orang-orang yang membutuhkan.
memberikan perhatian kita kepada orang lain. Sedekah kita adalah hidup kita, harta kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita bagi sesama. Demikian pun yang kedua, jikalau engkau berdoa, janganlah seperti mereka yang mengucapkan doanya bertele-tele supaya dilihat orang. Tidak. Ketika engkau berdoa, saudara-saudari, doamu mempunyai satu tujuan, yaitu berelasi dengan Allah. Sebab doa adalah interaksi antara manusia dengan Sang Pencipta, dengan manusia dengan Allah, saya dan Tuhan. Oleh karena itu, interaksi ini adalah interaksi yang sangat pribadi, bahkan mungkin interaksi yang sangat rahasia. Jangan membiarkan orang tahu, jangan membiarkan dirimu seolah-olah mencari perhatian orang lain ketika engkau berdoa. Akhirnya doa-doa kita seperti orang yang berpura-pura supaya dilihat orang, supaya dipuji orang, supaya mungkin dihargai orang. Tapi ternyata semuanya itu dilakukan hanya untuk mencari perhatian. Tuhan mengatakan, jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoa. Tuhan ingin mempunyai satu relasi yang sangat pribadi, yang privasi antara manusia dengan Allah. Berdoa berarti bercakap-cakap dengan Allah, berinteraksi dan berrelasi dengan Allah seorang. Yang berikut, berpuasa. Ketika engkau berpuasa, janganlah bermurah muka supaya orang tahu engkau lagi berpuasa. Tidak. Berpuasa berarti engkau menunjukkan sikap kerendahan hatimu dengan membiarkan dirimu dikekang atau dijauhkan dari satu sikap-sikap hidup yang mengarahkan kita kepada dosa. Oleh karena itu, dalam sikap berpuasa ada tuntutan untuk pengendalian diri, pengekangan dan pengorbanan. Berpuasa berarti kita mengalami sukacita. Sukacita karena kita ingin membuat suatu relasi yang intim dengan Allah. Berpuasa berarti kita ingin mengurangi sesuatu yang membebani hidup kita, teristimewa beban dosa. Berpuasa berarti ingin menyisihkan sebagian dari harta milik kita dan dibagikan kepada orang lain. Berpuasa berarti mengendalikan sesuatu yang menjadi kebiasaan buruk kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Oleh karena itu, saudara-saudari, apa yang inti dari tiga hal ini? Yesus mengatakan, lakukanlah itu dengan iman. Lakukanlah itu dengan cinta kepada Allah. Lakukan itu dengan ketulusan tanpa mencari sesuatu yang ada di dunia ini. Sebab Tuhan akan membalas setiap perbuatan kita. Saudara-saudari, semoga di masa Prapaskah ini, kita semua yang sudah diperkenankan Tuhan untuk memasuki masa Prapaskah ini, gunakanlah kesempatan ini. Berdamailah dengan Allah dan bertobatlah. Percayalah kepada firman dan sabda Tuhan. Percayalah kepada setiap perintah dan instruksi Allah. Maka kita boleh mengalami satu kepenuhan kebahagiaan dan kita boleh menerima kepenuhan rahmat dari Allah. Inilah kesempatan kita berdamai lagi dengan Allah dan sesama. Kita singkirkan musuh-musuh di dalam diri kita. Kita persatukanlah hidup iman kita dengan keharmonisan, keselarasan dengan jalan Allah, dengan sikap hidup taubat. Saudara-saudari, selamat memasuki masa Prapaskah. Semoga Tuhan membimbing dan menuntun kita agar dalam masa Prapaskah ini kita boleh setia menjalankan setiap kewajiban keagamaan kita dengan penuh cinta dan penuh kasih. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Amin.